Waduh, IHSG kita malah naik ya hari ini. Kita berikan tanda checklist, ini udah bagus, berarti IHSG akan naik. Kita kasih tanda tanya ini hilang dulu gitu ya, kita hapus dulu. Karena ini aneh sekali ya, bukannya mengejar gap di sini malah naik gitu. Oke lah kalau kayak gitu, kita doakan saja semoga ini terus naik dan semakin bagus naiknya gitu ya. Mudah-mudahan, tapi hati-hati masih banyak yang bisa turun karena kalau rekan-rekan perhatikan, ini ada beberapa saham LQ45 yang turun dan IHSG ini memang sangat dipengaruhi oleh beberapa saham LQ45. Kita mulai. UNVR nih, kalau rekan-rekan perhatikan, UNVR ini berada di bawah banget. Berada di bawahnya di mana? Nah, bahkan dari Maret 2020, kita coba ganti ke on gitu ya. Kalau rekan perhatikan, nah dia berada di 2013. Ini harganya udah di bawah banget dan biasanya kalau terkena support yang cukup kuat, ini adalah support yang memantulkan sampai harga kurang lebih 7.400-an sampai harga 6.850. Dia ada pantulan gitu ya. Walaupun memang kalau secara tren ini masih downtrend, maka dia akan terus turun gitu ya. Tetapi dalam 1 atau 2 hari masih bisa mantul. Ini bisa rekan-rekan perhatikan untuk rekan-rekan beli. Yang selanjutnya adalah ASI. Kalau rekan-rekan perhatikan juga, ASI ini posisinya sudah cukup dalam, memang tidak sedalam Maret 2020, tetapi posisinya sudah cukup dalam nih rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa coba perhatikan juga. Lalu ada CTRA. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan CTRA juga posisinya sudah di bawah, yaitu di posisi 4 Januari 2021, di mana dia bisa naik sampai ke 1340. Oke, kalau rekan-rekan ingin beli untuk jangka pendek, untuk CTRA ya gitu ya, untuk yang lainnya UNVR dan ASI saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau CTRA, kalau rekan-rekan perhatikan, ini adalah daerah demand yang cukup kuat gitu ya, di mana di sini banyak sekali pantulan dan naik. Walaupun di sini memang beberapa kali diam-diam saja, lalu di sini juga sempat naik, mantul dan naik gitu ya. Tetapi kalau rekan-rekan perhatikan, ini adalah double top. Jadi hati-hati kalau misalnya dia turun, maka dia akan turun dalam banget. Tetapi kalau misalnya naik, dia masih bisa naik untuk kembali ke arah uptrendnya, minimal sampai ke 990. Jadi kalau rekan-rekan ingin beli spekulatif di 875 sampai 880, take profit pertama di 905, take profit kedua di 925, stop loss di bawah 870. Kalau misalnya besok naik ya, hati-hati. Lalu ada HMSP. Nah, HMSP juga kalau rekan-rekan perhatikan, ini posisinya sudah turun di bawah banget, dan kalau rekan-rekan perhatikan di 21 Juni juga dia sempat mantul dari bawah dan dia menaikkan sampai ke 1230. Rekan-rekan bisa coba beli nih spekulatif di 1085 sampai 1100, take profit pertama di 1120, take profit kedua di 1140, stop loss di bawah 1070. Lalu TLKM. Nah, kalau TLKM, kalau rekan-rekan perhatikan, hari ini TLKM sudah menembus EMA 34-nya, closing di atas EMA 34, dan EMA 8 berusaha untuk menembus EMA 34. Kira kemungkinan besok menembus gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan juga, TLKM sudah mencium gitu EMA 89-nya, walaupun dipantulkan kembali, jadi TLKM harus mengumpulkan tenaga untuk menembus EMA 89. Posisinya sekarang masih uptrend dalam jangka pendek gitu ya, dalam beberapa hari saja. Jadi rekan-rekan bisa coba beli di 3250 sampai 3270, take profit pertama di 3330, take profit kedua di 3370, stop loss di bawah 3230. Lalu AGII. Oke, AGII ini sudah breakout rekan-rekan, sudah breakout dari sebuah resistennya yang kemarin menahan di 1800-an dan 1765 sampai 1785 ini. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, AGII sudah naik dan ini bisa rekan-rekan pantau di 1775 sampai 1790, take profit pertama di 1840 dan take profit kedua di 1875, stop loss di bawah 1755. Lalu ada MLPT, di mana MLPT ini kalau rekan perhatikan, dia sebenarnya kemarin sudah naik dan mantul gitu ya, mantul menembus dari
MA8-nya, tetapi MLPT hari ini sudah closing di atas MA8-nya kembali. Jadi ada kemungkinan untuk MLPT kembali naik. Hati-hati karena dia barusan turun, ada kemungkinan dia akan turun lagi juga. Jadi kalau rekan-rekan ingin beli, bisa beli di 4340 sampai 4430. Lalu rekan-rekan bisa coba take profit di 4620 dan take profit kedua di 4780. Stop loss di bawah 4220. Lalu JAST. Nah, hari ini candlestick-nya cukup bagus dengan volume yang cukup besar. Jadi untuk ada kenaikan cukup lumayan, ada kemungkinan yang cukup besar hari ini. Jadi rekan-rekan bisa coba beli di 176 sampai 182. Take profit pertama di 189, take profit kedua di 195. Stop loss di bawah 168. Nah, JST ini sudah menembus MA89-nya. Dari MA8 ini sudah menembus MA49 gitu ya. Sudah cukup bagus. Lalu HRTA. Nah, HRTA kalau rekan-rekan perhatikan posisinya berada di atas MA8 terus dan closing di atas MA8. Bahkan kemarin pada saat low pun tidak di bawah MA8. Dan ini adalah hal yang sangat positif. Dan per hari ini MA21 sudah menembus MA34. Hal ini menunjukkan strong uptrend. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 250 sampai 254. Take profit pertama di 260, take profit kedua di 266, stop loss di bawah 248. Lalu friend, nah teman kita semua ini sudah menembus resistennya kembali di 138-an. Nah, tapi rekan-rekan ada kemungkinan untuk turun, jadi besok beli di saat murah di 134 sampai 137. Take profit pertama bisa langsung di 141 aja, take profit kedua siapa tahu naik sampai 148. Stop loss di bawah 129. Lalu BBYB. Nah, BBYB sebenarnya belum menembus resistennya secara sempurna gitu ya, tapi ada kemungkinan dia naik karena rekan-rekan perhatikan BBYB itu mantul dari MA21-nya. Dan per hari ini sudah closing di atas MA8 dan tinggi banget. Oke? Dengan volume yang cukup tinggi dan BBYB rekan-rekan bisa coba beli di 630 sampai 645. Take profit pertama di 685, take profit kedua di 725, stop loss di bawah 605. SMDR. Oh, kalau SMDR sudah jelas dia berada di MA8-nya terus, di atas MA8-nya terus, ada doji 2 kali dan hari ini naik cukup tinggi. Dan rekan-rekan bisa perhatikan dia naik di atas resisten jangka pendeknya dan hari ini diikuti dengan volume yang cukup kuat. Rekan-rekan coba beli di 765 sampai 790, take profit pertama di 825, take profit kedua di 845. Kalau misalnya turun, rekan-rekan tahan di bawah 725 saja. INPC juga menarik kalau rekan-rekan perhatikan. INPC untuk short selling saja gitu ya. Maksudnya untuk fast trade saja. Rekan-rekan bisa coba beli di 163 sampai 165. Take profit pertama di 169, take profit kedua di 173, stop loss di bawah 160. Itulah beberapa saham yang rekan-rekan bisa perhatikan. Kalau ingin nabung bisa coba perhatikan saham-saham mantan LQ45 gitu, karena LQ45 banyak yang sudah berubah. Seperti CTRA tadi sebenarnya sudah keluar dari LQ45, tetapi secara fundamentalnya cukup bagus secara bisnis dan bisa pada saat ekonomi Indonesia recovery biasanya naik lagi. Rekan-rekan bisa coba invest juga pada saat kondisi seperti ini, dan kalau misalnya rekan-rekan ingin fast trade, silakan ikuti beberapa saham yang layak dipantau besok. Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita semua.